Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu Indah dan sekarang kita masuk di segmen doa mustajab. Masya Allah, berdoa itu kita cari yang mudah, kita cari yang kita tahu maknanya, kita cari yang membuat kita semakin khusyuk. Dan doa yang paling bagus adalah doa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena redaksinya itu adalah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika sahabat ketika hendak keluar dari masjid, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memegang sahabat ini lalu mengatakan, Ala u'allimuka, maukah aku mengajarkan kepadamu a'zamu min suratil Quran, satu surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Di segmen doa mustajab ini kami mengingatkan para jamaah, jangan meremehkan suratul Fatihah. Surah yang paling agung di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Kemudian Ummul Quran, pembukanya Al-Quran juga. Kemudian Al-Fatihah artinya pembuka. Pembuka doa-doa, pembuka permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan dengan membaca surah Al-Fatihah. Kami sering mendengar kebiasaan daripada guru kami, Allahu yarham, di pesantren ketika hendak memulai doa beliau membaca surah Al-Fatihah sampai di ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika hendak memulai doanya, beliau membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Nah, setelah nasta'in ini disebutkanlah permintaan-permintaannya. Ya Allah, hanya kau tempatku minta tolong ya Allah. Ini loh minta tolong aku dalam hal ini. Aku ingin lulus kuliah, aku ingin lulus pekerjaan ini, aku ingin rezekiku dilancarkan, aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui didahului dengan suratul Fatihah, bahkan para imam biasanya mengakhirkan dengan suratul Fatihah. Bahkan surah Al-Fatihah ini juga adalah bagian daripada ayat-ayat ruqyah. Kemudian yang kedua ada surah Al-Ikhlas, di mana ketika membaca satu kali surah Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, sama dengan 10 juz. Berarti ketika membaca 3 kali surah Al-Ikhlas sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Bukankah orang yang mengkhatamkan Al-Quran adalah salah satu keadaan mustajab ketika orang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka baca surah Al-Fatihah, kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dalam surah Al-Mu'min Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, bukan doanya yang saya mau sampaikan, tapi ternyata Allah sendiri yang mengingatkan kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, kalau mau minta sama Allah setelah berdoa, akhirkan dengan kalimat ayat ini, penggalan ayat ini. Maksudnya apa? Ya Allah, aku sudah minta kepadamu ya Allah, dan sekarang aku mau tagih janjimu. Apa janjinya dalam surah Al-Mu'min? Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Aku mau tagih janjimu ya Allah, engkau yang mengatakan, mintalah kepada aku pasti akan mengabulkan. Mintalah kepada aku pasti akan kabulkan. Ingat bahwasanya kenapa di awal kami menyebutkan surah Al-Fatihah, di sana ada akidah yang luar biasa. Hanya kepadamu kami menyembah. Jadi kita hilangkan dulu sesembahan yang lain. Hanya kepadamu kami minta tolong. Kita hilangkan dulu untuk yang namanya niat minta tolong kepada yang lain. Minta tolong kepada dukun, percaya terhadap perbintangan, bintang saya ini apa segala macam. Hilangkan dulu semua itu. Itu modal kita berdoa kepada Allah. Kenapa ada surah Al-Ikhlas? Karena di sana ada yang kalimat Allahus Samad. Allahus Samad. Hanya kepadamu kami bergantung. Kenapa ada surah Al-Mu'min ayat 60? Karena di sana ada yang namanya kalimat, ya Allah aku yakin bahwa ini janjimu. Uda'uni astajib lakum. Uda'uni astajib lakum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Terima kasih guru-guruku yang tercinta. Masya Allah, terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Pokoknya tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi
صلى